kita mau bahas apa nih? Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kali ini berkaitan dengan sikap dan perilaku kewirausahaan. Nah, kompetensi dasar yang harus teman-teman pahami adalah di sini teman-teman harus memahami apa itu sikap dan perilaku kewirausahaan. Dan selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan sikap dan perilaku kewirausahaan. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu kewirausahaan, wirausaha, dan wirausahawan. Namun untuk itu, menjadi wirausahawan tidaklah mudah. Banyak hal yang harus kita perhatikan, beserta banyak hal karakteristik yang harus kita miliki. Baik, sebelum menuju ke materi selanjutnya, kita akan memberikan perumpamaan terlebih dahulu. Nah, di sebelah sini ada gambar seorang pedagang, kita sebut pedagang bakso. Nah, selanjutnya ada gambar karyawan kantor. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang dimaksud sebagai wirausahawan. Iya, betul. Di sini wirausahawannya adalah pedagang bakso. Dengan catatan, dagangannya itu adalah miliknya pribadi, hasil beliau memproses dari awal sampai dia menjual. Maka disebut sebagai wirausahawan. Terus yang kedua ada gambar penyanyi dan ada gambar karyawan. Kira-kira di sini yang menjadi wirausahawan mana? Ya, penyanyi. Penyanyi di sini adalah yang membuat lagu, melodi, dan musiknya sehingga menimbulkan karya yang itu bisa dipublikasikan dan menghasilkan profit buat penyanyi tersebut. Menjadi pengusaha ada beberapa alasan yang harus kita miliki. Salah satunya yaitu kebebasan dalam bekerja, kebebasan dalam waktu, kebebasan dalam menentukan profit pemasukan, kebebasan dalam menentukan masa depan, dan yang pastinya kita harus menyukai tantangan. Dalam hal ini, saya meringkas ada 3 kata kunci yang nantinya ada dalam sebuah segitiga, yaitu 1 what, 2 who, 3 how. What di sini yaitu apa? Apa sih itu wirausaha? Sedangkan who, siapa yang melakukan wirausaha? Maka disebut wirausahawan. Yang ketiga, how. Bagaimana proses itu? Proses melakukan tindakan usaha dari proses identifikasi, proses produksi, publikasi, sehingga mendapatkan profit yang diinginkan tadi. Beberapa faktor menjadi wirausahawan menurut Raden Ajeng Sarma, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama adalah latar belakang pendidikan, yang kedua latar belakang pengalaman, dan yang paling penting adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang terbaru. Nah, untuk faktor eksternal itu yang pertama dukungan pemerintah, yang kedua ketersediaan pegawai dan bahan, ketiga dorongan mitra usaha, yang keempat permintaan klien yang sangat banyak sehingga memotivasi untuk seorang tersebut ingin menjadi wirausahawan. Nah, ini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dari wirausahawan tersebut. Yang pertama adalah disiplin, jujur, ambisi maju, relasi yang kuat, kepemimpinan, serta kerja keras. Itu harus dimiliki agar kita bisa mulai merencanakan keberhasilan tentang usaha kita. Dalam tipe kewirausahaan, menurut Insinyur Ciputra ada 3 tipe. Yang pertama, necessity. Yang kedua, replikatif. Yang ketiga, inovatif. Untuk yang necessity itu berdasarkan desakan. Jadi kalau misalnya kita tidak memulai pekerjaan tetap, ya, desakan-desakan orang-orang sekitar yang membuat kita mendirikan usaha tersebut. Terus yang kedua, replikatif. Jadi berdasarkan keinginan untuk meniru tren yang sedang berlaku. Ya, misalnya di suatu daerah tren untuk usahanya adalah makanan X misalnya. Nah, itu akan ada banyak sekali wirausahawan baru yang membuat usaha tersebut. Nah, yang ketiga ini yang harus kita miliki yaitu tipe kewirausahaan yang inovatif. Nah, di sini semua pola pikirnya mulai dari nol tentang usaha tersebut. Ya, jadi mendirikannya dari bukan seperti yang tadi replikatif.
Nah, yang selanjutnya kita bahas yaitu berkaitan dengan elemen-elemen kewirausahaan. Yang tadi kita sudah bahas ada 3 tipe kewirausahaan. Yang pertama, mengembangkan rencana usaha. Nah, usaha itu harus direncanakan secara baik agar kita tahu siapa pangsa pasar kita, apa produk yang akan kita buat, terus siapa yang akan menggunakan. Selanjutnya, membentuk bagian sumber daya manusia. Nah, termasuk di sini ketika kita mendirikan usaha, maka kita akan menciptakan peluang kerja bagi orang-orang yang membutuhkan, terutama di sekitar area kita. Elemen yang ketiga yaitu elemen yang dimana kita berkeinginan untuk mendapatkan sumber daya yang berupa biasanya finansial atau material. Elemen kewirausahaan yang paling penting di sini adalah kita harus bertanggung jawab atas kegagalan maupun keberhasilan usaha kita. Itulah elemen-elemen dari kewirausahaan. Nah, pada pentingnya di sini, yang titik benang merah yang harus kita miliki adalah karakteristik dari seorang wirausaha itu tadi. Ya. Yang pertama, kita harus memiliki persepsi terhadap ketidakpastian dan siap-siap harus menanggung resiko terhadap kegagalan usaha kita. Ya, jadi kita harus mempunyai planning apabila usaha kita itu ternyata tidak sesuai dengan peminatan di masyarakat, di customer. Terus selanjutnya kita mampu menanggung resiko yang ada apabila misalnya kita menciptakan sebuah usaha, sebuah produk ternyata di situ memiliki resiko yang luar biasa, terutama resiko kerugian, maka kita harus mampu untuk memberikan analisanya terlebih dahulu dan bertanggung jawab atas itu. Yang kedua, kita harus memiliki perancangan dan strategi yang luar biasa terhadap usaha yang kita lakukan. Nah, jadi sebelum kita melakukan usaha tersebut, kita harus merencanakan dengan baik dan kita harus menghitungkan strategi-strategi yang harus kita luncurkan dalam usaha kita. Nah, di sini ada rancangan dan strategi, ada 5 yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi. Yang pertama, cari pasar khusus yang belum digarap. Nah, semisal di sini ada beberapa kasus. Nah, kalau misalnya kita memang berniat usaha membuat produk yang di situ memang sudah banyak, oke, berarti kita harus siap-siap mengantisipasi adanya persaingan yang luar biasa. Namun, kita bisa mencari rencana strategis dengan melihat pangsa pasar yang belum banyak di situ, sehingga persaingan tidak terlalu banyak. Yang kedua, strategi yang bagus adalah kita harus segera peka terhadap teknologi atau tren yang sedang mulai muncul. Kita harus memperhatikan kira-kira dalam kondisi baru-baru ini yang tren apa ya. Nah, kita coba ciptakan sebuah ide usaha di situ. Dan jangan lupa setelah kita memunculkan ide itu berdasarkan tren yang ada, kita harus berani memulai. Jangan takut-takut untuk memulai. Yang ketiga, kita harus mengimplementasi hasil ide usaha tadi ya dengan segera bertindak. Jangan hanya sekedar ide yang kita tampung dalam otak kita tapi tidak kita lakukan. Maka kembali tadi di karakteristik, kita harus bertanggung jawab akan resiko yang ada. Selanjutnya ini yang paling penting ya, hindari kata-kata yang membuat Anda tidak semangat atau patah semangat. Semua berasal dari diri Anda. Yang paling penting juga di sini yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menghadapi posisi yang persaingannya sangat ketat, kita harus mampu mengeksplorasi kelemahan dari kompetitor kita. Ya, jadi kita harus mengerti di mana posisi kelemahan kompetitor dan di mana kelemahan kita, dan kita tutup dengan kelebihan kita. Selanjutnya ada persepsi yang memang ini jadi hal yang lumayan banyak dipahami oleh masyarakat antara wirausaha dan wira swasta. Ini harus benar-benar dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Untuk wirausaha itu seseorang tersebut lihai dalam bisnis dan memiliki kecerdasan terhadap finansial. Di sini finansial IQ. Sedangkan untuk wira swasta itu memiliki mental baja, kecerdasan sosial dan kecerdasan administratif. Di mana posisi ini yang harus kita lebih utamakan adalah wirausaha. Ya, jadi teman-teman semua antara wirausaha dan wira swasta kita harus membedakan di situ karena punya persepsi sendiri-sendiri. Sedangkan untuk wirausaha sekarang itu sudah membentuk banyak sekali atas dasar kecerdasan finansial, kecerdasan personal, kecerdasan sosial, serta kecerdasan profesional. Nah, itu tadi penjelasan berkaitan dengan sikap dan perilaku kewirausahaan.
Saya harap setelah kita pembelajaran pembahasan pokok ini, ya, saya ingin teman-teman semua ini berkelompok dan mencari pelaku-pelaku wirausaha. Lakukanlah wawancara sebanyak mungkin dan kumpulkan pertanyaan serta jawabannya. Silakan bisa dikirimkan melalui formulir yang saya kirim selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.